menentukan saya mau jadi apa di masa depan. Saya ikut saja bagaimana aturan Tuhan. Kelebihan dan kekurangan sudah jelas. Berarti kita ya sudah, apa yang saya kejar menurut Tuhan itu yang terbaik, saya akan terima. Gak usah moyo, saya harus jadi dokter, saya harus enggak. Oke, paham ya? Nah, lagi gimana supaya mereka melihat kita itu sudah suka lah atau apa? Ini saya bocorin ya. Anak-anak hari ini ada latihan wawancara beasiswa. Jadi mulai masuk dari pintu, mulai dari area, sebutlah ini tapi apa ini? Ambara biru. Ada lokasi wawancara. Maka Anda nyampe ke lokasi ini lebih kurang 30 menit sebelumnya. Jangan terlalu cepat, jangan terlambat dari 30 menit. Setelah nyampe, apa yang harus Anda lakukan pertama? Matikan handphone. Oke. Jadi saya sering menemukan dulu anak-anak yang wawancara itu di dekat ruangan wawancara itu masih selfie. Haram. Langsung di luar matikan. Kenalan dengan orang-orang pakai apa? Pakai catatan. Boleh saya minta nomornya? Kita kan scholarship sebuah strategi. Nah, tulis tuh nomornya dia untuk kontak nanti. Dari mana? Dari Bandung. Oh iya, jangan lama ngobrol dengan mereka. Karena pemenang beasiswa adalah orang-orang yang memiliki leadership yang bagus. Maka ketemu dengan kelompok mereka. Ingat ya, kadang-kadang di luar itu ada kamera tuh. Kalau menurut kami kurang nilai Anda dari dokumen, bisa dibuka dari situ. Bahkan sosial media Anda mulai dari sekarang, kalau memang niat untuk beasiswa, benahi, jangan pernah share tentang hewan-hewan, jangan pernah share tentang politik, tentang agama, tentang hate speech, tentang bullying, hapus. Nggak harus kita share aja sekali-sekali tentang, wah ini menurut hasil penelitian bagus banget ya. Kita pernah gagalin salah satu anak. Kita tidak berikan izin dia untuk dapat beasiswa karena setelah kami ngecek sosial medianya, dia nge-share kebahagiaan dia saat mukul apa tuh? Kucing. Menurut kita, apaan sih kamu ini? Ada lagi yang lagi nge-share yang zaman-zaman ini apa namanya? Apa tuh? Kampret sama apa? Itu loh zaman Pak yang sebelumnya peperangan dua kubu itu kan ya, satunya kelompok kampret, satunya kelompok apa sih gitu. Itu sebelum itu ikan buaya bukan yang pas Pak Prabowo zaman pertama dengan Pak Jokowi, kampret sama apa gitu. Wah dia sampai nulis kelompok sana lebih jelek pokoknya. Apaan sih, jurusan bukan politik. Nah ini sosial media emang private, memang punyanya Anda, tetapi bukan gitu juga. Anda itu harus netral kalau mau dapat beasiswa. Itu dicek. Terus mulai sekarang yang mau beasiswa ya silahkan buat channel YouTube-nya kalian. Kalian tertarik ke beasiswa mana? Beasiswa AAS, maka perbanyaklah persiapan untuk AAS nih. Waduh agak sulit ya IELTS-nya apa, peduli amat ya. Itu cuma apa nanti di satu wawancara bilang kesibukan saya, ada satu pertanyaan, apa kesibukan Anda? Kesibukan saya selain volunteering ngajar di sekolah ini itu sebagai substitute ya, pengganti guru, dan juga saya masih buat konten tentang beasiswa AAS. Nah kalau kalian nanti itu kan banyak tuh kalian buat video tentang AAS, tentang beasiswa Jepang lah, Jerman apa. Begitu kalian daftar beasiswa AAS, ya kan, yang Jerman Belanda itu tadi ditulis dulu, hanya kalian yang bisa tonton. Mereka pasti cek. Mana link YouTube-mu? Mereka pasti cek. Oh iya ya, beasiswa Australia semuanya, nggak membahas beasiswa yang lain. Nggak lulus, ya udah buka lagi beasiswa yang lain itu. Nah itu salah satu strateginya. Setelah Anda ada di lingkungan wawancara itu, tanya pertama kali ke petugasnya, maaf Pak, Ibu, Teh, apakah ada dokumen yang harus saya tanda tangani? Kayak orang penting ya. Terus dia bilang, oh ada absensi. Nah, baru absensi. Oke, bawa
minimal 2 pena, karena kebiasaan orang Indonesia pinjam dan hilang. Jika dia menyediakan pena di situ, jangan pakai pena dia, ambil pena Anda. Kembalikan lagi. Artinya apa? You already know. Oke, masuk ke ruangan wawancara. Sampai di situ, apa yang boleh kalian buka? Buku hanya 2. Buku tentang apa yang kalian baca dengan buku tentang beasiswa. Saat saya ujian beasiswa pertama, bukan pertama ya, udah beberapa kali, itu saya pura-pura, karena pikiran kita udah nggak di mana-mana, udah itu pura-pura. Dan bukunya yang saya baca, tahu kenapa? Kebalik. Dan datang petugasnya, Pak, bukunya kebalik. Oh enggak kok, emang beberapa lembar ini tulisannya kebalik Mas. Saya tutup langsung. Iya, lembaran tengah ini kebalik. Oh, kirain kebalik bukunya Pak, padahal beneran kebalik. Saya kan cuma pura-pura doang untuk apa namanya ya, untuk kelihatan saya sibuk. Bukan sibuk merumpik ya. Nah, kalau teman-teman nanti ikut wawancara beasiswa itu pasti kelompok sana pasti kayak mereka yang sudah akan lulus ya. Orang yang paling tahu tentang Jerman, orang paling tahu tentang Malaysia, orang paling tahu tentang Jepang. Ya nanti kita kuliah di Jepang itu gini ya, belum tentu. Nyampe ke wawancara, masuk ke dalam, baru ya duduk, kita dapat nomor panggilan, oke, Junaidi ini nomor sekian, kita datang, terima kasih Pak, terima kasih Mas. Ketuk pintunya 3 kali, tok tok tok, mundur 1-2 langkah untuk membelakangi pintu. Ingat, di mana-mana ada kamera. Anda punya etika apa tidak? Attitude apa tidak? Ketok nggak ada, 10 detik lagi, 10 detik atau 20 detik nggak ada, ketok balik lebih kencang sedikit. Tok tok tok, biasanya keluar suara, come in please. Kalau nggak ada, Anda sudah boleh membuka pintu. Begitu buka pintu, jangan kepala yang nongol, harus badan full. Selamat pagi, 90 derajat. Selamat pagi, nggak sopan Anda meminta. Selamat pagi, berdiri tutup pintunya. Habis itu masih berdiri di situ. Anda belum berhak untuk duduk. Tiba-tiba datang salaman, no, not yet, belum. Ngapain berdiri di situ? Sini. Baru kita datang. Baru ucapan di depan itu udah ada nama mereka. Selamat pagi Prof. Daniel, selamat pagi Prof. Indra, selamat pagi Prof. Jefferson, welcome to Indonesia. Cairkan suasana. Why? Kenapa harus cairkan suasana? Karena ada sekian dokumen beasiswa yang numpuk di meja kami dan itu stresor tinggi sekali. Lepaskan stres kami. Jika kalian mendapatkannya, bisa kalian membuat kami tertawa, 10 poin untuk Anda. Selamat pagi Mr. Daniel. Ini pertama kali ke Indonesia atau udah berapa kali Mr. Daniel? Oh ini pertama kali. Anda mesti coba kerak telur. Anda mesti coba lenca. What is lenca? Baru jelaskan, lenca ada satu makanan yang paling enak cuma ada di Bandung. So welcome to Bandung. Nah, mencarikan suasana. Baru dia bilang, silakan duduk. Oke, kita duduk, tarik gini, tarik sedikit. Dia udah ketarik apa belum bukan urusan Anda. Etikanya tarik. 2 tangan, bukan 1 tangan ya. 2 tangan tarik. Dan Anda berdiri di sampingnya. Setelah ditarik begini, ya 2 tangan, Anda berdiri di sampingnya. Sudah, baru kalau cewek juga, ya tahu pakai rok atau tidak, tetap itu etikanya. Setelah itu, tarik mejanya senyaman mungkin. Taruh tas, buka, ambil kertas sama pena. Dan penanya itu kebukanya ke kita. Paham kan ya? Udah buka, jangan sekedar ditaruh, karena itu ada artinya you ready enough or not. Jadi kalau kepalanya pena itu di sini sumpah, dia ke sini, ke kita. Ini berarti I'm ready. Baru dia keluar pertanyaan nanti. Sudah siap? Jawabannya apa? Bukan yes of course. Yes, I do. Baru dia bilang, oke,
nyantai saja. Kita hanya ngobrol-ngobrol kok. Ngobrol-ngobrol dia bilang mereka itu akan verifikasi data yang kita tulis di dokumen. Be careful. Apa yang Anda tulis Anda harus hafal. Saat saya menulis aplikasi beasiswa saya, satu dokumen itu saya tulis paling tidak 20 kali pengulangan dengan tangan. Tujuannya apa? Salah satu beasiswa yang dia tanya aneh. Jadi ada berapa titik di riset plan Anda? Mampus. Ada 24 Pak. Kok Anda hafal? Karena saya tulis lebih dari 50 kali. Oh, masuk. Dapat poin ya? Dapat poin. Oke, di paragraf ketiga di dalam riset plan Anda itu tentang apa? Oh, saya menulisnya dengan pola segitiga terbalik data tentang kematian COVID di dunia, mulai dari tingkat dunia ke Asia, nasional dan regional di Jakarta. Paham? Nah, mereka merasa bahwa oh ini udah siap. Selesai wawancara, ada satu hal yang harus kuasai. Mereka berkata begini, apakah ada pertanyaan? Penguji beasiswa itu bertanya, apakah ada pertanyaan? Seharusnya bagaimana? Kita bertanya ke dia atau tidak? Bertanya. Maka kemungkinan Anda tidak akan lulus. Katakan, absolutely. It's clear, you know. Apa yang mau kita tanyakan? Dulu ada yang bertanya, dan menurut saya nggak beretika banget. Pertanyaannya dulu dia begini, Pak, berapa persen kira-kira saya lulus wawancara ini? Ada lagi pertanyaan yang lain, Pak, beasiswanya berapa sih dapatnya saya sebulan? Internet cari sana, bukan tanya ke kami. Paham ya? Amankan diri Anda, is clear enough. Atau not yet, belum ada. Aman. Walaupun ada yang mengatakan sebaiknya bertanya, kita kebanyakan bingung mau nanya apa. Kan mereka memverifikasi kita, bukan kita memverifikasi ke mereka. Oke? Terus ada pertanyaan ini yang sering dan orang merasa ini jebakan. Indra, kami tidak memiliki beasiswa atau mungkin Anda tidak lulus di seumpama namanya Indra gitu. Indra, kami tidak bisa, kemungkinan Anda tidak lulus di beasiswa Australia ini, tetapi kami ada berita bagus nih. Profesor Jonathan lagi mencari mahasiswa untuk jadi asisten penelitian dia. Anda boleh mengajukan ke beliau dan bisa diterima di departemennya dia. Tapi syaratnya Anda nanti akan kerja di Australia. Menarik kan? Tanpa ujian apa nih, itu langsung lulus beasiswa dan nanti kita wajib kerja di Australia. Enak dong, gaji puluhan juta. Ya kan? Nah, kalau ditawarin seperti itu gimana? Sebaiknya kita ambil atau tidak? Ditawarin loh. Dan kita udah gak lulus di beasiswa ini. Beasiswa Australia kita lamar, seumpama si Indra ngedaftar beasiswa Australia dan gak lulus. Ditawarkan beasiswa lain, skemanya bukan beasiswa AAS, syaratnya Anda harus ngabdi 2 tahun di Australia. Ambil apa tidak? Yang ambil? Siapa yang mau ambil? Oh, kalau saya ambil. Ambil, congratulations, you are wrong. Kalau Anda mengatakan saya ambil, tidak akan diluluskan. Kenapa? Karena sebaiknya Anda pemenang beasiswa itu harus kembali ke negara asal. Karena hubungan bilateral untuk memperbaiki negara kita. Perkara nanti Anda setelah di Australia terus nggak balik ke Indonesia, itu urusan Anda. Tapi di urusan wawancara ini kami memastikan Anda harus kembali ke Indonesia. Paham? Nasionalisme ya? Nasionalisme. Jadi jawabannya gimana? Jika kesempatan ini belum menjadi milik saya akan tunggu kesempatan tahun depan dengan kualitas yang lebih bagus lagi. Saya siap untuk itu.
Selama menunggu kesempatan itu, saya akan perbaiki bahasa Inggris saya atau dokumen atau hal-hal yang lain yang menurut saya yang menyebabkan saya belum keterima kali ini. Diplomatis banget. Padahal dalam hati mah hancur banget. Dan jika informasi dari Profesor Jonathan itu benar, nanti di luar kalian akan dihubungi lewat email. Maka emailnya Anda tidak boleh bentuknya Junaidi Cemumut Kakak, Junaidi Poenya. Zaman kami dulu email bentuknya begitu, pakai nomor kode pacar kita tuh di email ya. Buat aja langsung junaidiwintarmulo@gmail.com. Sudah, jangan dianeh-anehin, apalagi pakai email bapak kita, email ibu kita, jangan sampai ya. Tuh, setelah mereka mengatakan oke, wawancara kita selesai, maka Anda berdiri, balikin kursinya, walaupun nggak bergerak, tetapi Anda sudah menunjukkan etika. Balik ke pintu, sampai di pintu masih lagi. Atau boleh gunakan kata ini setelah kalian berdiri di sini, di samping, di meja, kalian berdiri di sini sudah mengembalikan, maka berdiri di sini. Terima kasih Prof. Daniel, terima kasih Prof. Jonathan, terima kasih Prof. Indri. Saya tunggu kabar baiknya. Kata penutup, bukan bye-bye. Bye-bye, Jane. Gak ada. Bye-bye. Gak ada. Terima kasih atas kesempatannya. Saya tunggu kabar baiknya. Mundur satu langkah, baru kita balik badan. Ke pintu, sampai pintu, tarik pintunya. Sebelum buka pintu kita masih. Dia lihat kalian gak penting. Terima kasih. Dia dengar gak penting. Tapi kita penting menunjukkan etika wawancara. Keluar, balik badan kita, tutup pelan-pelan. Mereka menunggu Anda menutup pintu itu dengan kencang apa tidak. Tutup pelan-pelan. Kalau dia ketutup, kalau kebuka ya keluar aja langsung. Ya jangan, kalau dia kebuka jangan coba tutup. Ya, kok kata Mr. John mesti ditutup? Gak perlu. Ya keluar saja. Udah keluar. Tutup pelan-pelan, kalian udah di luar. Udah, habis itu udah. Setelah itu kalian pergi kemana? Setelah wawancara ini selesai, tempat yang pertama dikunjungi adalah toilet. Bersihkan diri Anda dari stres, karena setelah itu Anda udah harus bebas dari semuanya. Cuci muka, wudhu atau apa, baru kalian jalan. Selanjutnya tanyakan ke petugas, masih adakah proses selanjutnya? Oh tidak ada, berarti boleh saya pulang? Boleh, silahkan. Terima kasih. Kadang-kadang masih ada verifikasi, kadang-kadang oh iya jangan pulang dulu, masih ada pengumuman yang lain. Dan kita salah satu orang yang nggak tahu bahwa setelah itu pengumuman kelulusan. Saya pernah mencari seseorang karena menurut saya dia ini harus diluluskan dari Berau, Kalimantan Timur. Oh apapun alasannya saya meluluskan ini. Satu-satunya pelamar dari sana. Kualitasnya bagus nggak? Nggak. Tapi kami punya kesempatan, dia berangkat tahun depan, kami kasih. Oke, kamu belajar dulu di kursusan ini. Saya berencana membiayain bahasa Inggrisnya dia. Tetapi setelah wawancara saya cari dia, sudah nggak ada. Terus saya cari-cari tuh, cari emailnya apa? No way. Email dari istri saya aja udah, email ya. WA istri saya udah, Papa di mana kok belum pulang, apa itu? Nah, mau masih email WA dia berantem. Nah, cari tuh saya keluar, mana yang namanya ini tadi? Cari tuh, nggak ada Pak, nggak ada. Padahal saya panggil lagi ke dalam, tanya lagi sesuatu yang bisa saya pertanggungjawabkan ke ketiga panelis penguji ini bahwa dia ini pantas. Saya menemukan sesuatu di riset plan-nya, di rencana penelitian dia. Nah, di esainya dia tulis tentang dia akan mengajarkan bagaimana cara ngebaca pada adik-adik yang di sekolah luar biasa itu dengan cara yang simpel. Saya nggak ngerti bagaimana dan saya ingin klarifikasi apa yang akan dia lakukan. Wah ini amazing, nggak diluluskan saya. Bukan lagi tentang kualitas dia, tentang kebermanfaatan dia ke depan. Gitu.
Maka banyak kok beasiswa yang tidak mementingkan IPK. IPK penting ya, tetapi ada yang lebih penting dari situ, esensial. Nah, percuma IPK 4,1 itu tadi, tapi disuruh berdiri depan aja nggak bisa. Nah, percuma punya nilai bagus, bahasa Inggris bagus apa, tetapi disuruh nanti menjadi presenter juga nggak mampu. Nah, esensi dari pendidikan yang dia dapatkan itu yang dibutuhkan di beasiswa. Nah, kalau Anda menguasai hal-hal seperti itu, terutama public speaking ya, kalau belum masuk kelas public speaking, daftar. Bagi saya itu syarat pertama lulus beasiswa public speaking. Karena Anda akan menjadi ambasador dari negara Anda. Masa nggak berani ngomong depan forum? Malu saya kan introvert. Apaan introvert cari beasiswa? Kalau udah berani berarti harus bisa menjadi wakilan Indonesia. Suruh menari di luar negeri, menari. Suruh menyanyi Indonesia Raya, nyanyi Indonesia Raya. Karena Anda menjadi ambasador dari negara ini. Paham ya? Kuasai itu, maka penguji beasiswa itu akan lebih senang pada kalian. Di awal udah kelihatan tuh siapa yang kira-kira charming. Selamat pagi, good morning. Welcome to Indonesia, Mr. Daniel. Have you come to my hometown? Where? Bandung. Bala-bala. What is bala-bala? Something vegetable and some ingredients mix become one, and it's very delicious. You have to try it. Call me if you want to come. Oh ya, wawancara ya Pak ya. Oke, terima kasih Bu Indri. Silakan dulu, silakan. Mencairkan suasana, jangan bawa stres ke sana. Oke, lagi-lagi ada tumpukan 20.000 dokumen. Penguji hanya 3. Karena kalau banyak gajinya kebagi. Enggak ya. Memang cuma 3. 1 dalam negeri, 1 atau 2 dalam negeri, 1 dari negara sana. Aslinya. Gitu. Dokumen numpuk itu stres. In English, apalagi bahasa Inggrisnya. Google Translate tetap harus kami baca. Kalau enggak ya dosa ya baca. Tetapi biasanya saya kalau paragraf 1 sudah nggak matching, saya nggak baca semuanya. Saya nggak peduli lagi mau IPK-nya 4,10 udah nggak penting. Kalau paragraf 1 di riset plan-nya itu sudah salah. Karena itu alasan pertama Anda melakukan penelitian nanti. Tapi S1 kan nggak ada penelitian, Mister. Di luar negeri itu hanya laporan kerja. Iya, tapi ingat, Anda mengejar beasiswa, kualitas Anda harus kualitas S2 untuk melamar S1. Kalau enggak, saingan banyak. Belum lagi saingan titipan. Tahu saingan titipan? Memang haknya mereka. Untuk S2, S3 ya, memang haknya mereka. Haknya universitas yang harus meneruskan estafet dosennya. Itu ada persentasenya. Tetapi beasiswa seperti Australia seumpama atau Jepang itu ya taruhlah hanya 100 orang, maka 20-nya itu mungkin udah diambil sama mereka. Itu tidak haram karena memang haknya kampus untuk melanjutkan estafet jadi dosen. Karena yang sudah berusia kan harus ganti nih sama mereka. Begitu. Oke. Terus satu lagi, kalau mau lulus beasiswa teman-teman yang masih kuliah atau yang nantinya ngambil S1 di Indonesia, usahakan semester 4 kalian sudah punya jurnal 1. Gimana caranya? Gabung ke kelompok ilmiah. Garansi banget itu. Kalau udah tamat gimana? Ajak dosennya. Prof, atau Pak, hasil penelitian kemarin yang skripsi saya kira-kira boleh dijurnalin nggak ya? Nggak apa-apa, Sinta itu Indonesia nggak apa-apa. Karena masih mahasiswa. Boleh nggak ya? Oh boleh nih. Gimana cara nulisnya ya Prof ya? Atau gimana cara nulisnya ya Pak ya? Saya mau belajar nulisnya. Tulis itu nambah poin banget kalian untuk lulus beasiswa. Gitu ya. Terutama S1, S2. Kalau yang masih kuliah, arahkan teman-teman kalian gabunglah daripada buang-buang waktu kuliah. Saya pikir kalau anak ITB agak sangat strict waktunya ya. Sangat strict sekali, jarang waktu istirahat.
Kalau anak-anak jurusan yang lain masih berkata sibuk kuliah, saya nggak yakin. Jika kesibukan Anda itu tidak sesibuknya anak kedokteran, anak fakultas kedokteran, berarti masih punya waktu istirahat. So let me to tell you guys, masa saya kuliah ya, bukan membanding-bandingkan, jam 3:30 sudah harus keliling salah satu kota di Indonesia karena harus ngopor gorengan di nasi kucing. Saya hidup dari sana. Terus agak siangan saya mesti buka lab karena kuncinya saya yang bawa. Terus kuliah, teman-teman mau nongkrong, saya nggak nongkrong karena harus memandikan mayat. Karena ya dari kematian orang saya dapat makan dari sana. Kan digaji ya. Nah habis itu sorean sedikit saya ngisi bimbel, malam saya masih isi di rumah sakit. Ngapain? Nge-laundry. Nah masih ada sisa waktu saya 11:30 sampai 12:30 malam. Ngapain? Gabung sama para dosen yang ada di luar negeri yang tempat mereka siang untuk belajar nulis. Masih ada yang bilang ada yang lebih sibuk. Saya kan kuliah mah sibuk. Ngumpulnya di mana? Di kafe Ambara Biru. Itu bukan sibuk. Ngerjain tugas mah, ngerjain tugas jangan di kafe. Pasti banyak candanya. Ya. Tapi kan fibernya lebih enak mah, ya udah terserah deh. Ya. Jika Anda keras pada diri Anda, maka dunia akan lembut pada Anda. Percaya deh. Jika Anda lembut pada diri Anda, maka dunia akan keras pada Anda. Tunggu 5 tahun ke depan. Jika Anda menangis sekarang karena belajar, maka 5-10 tahun lagi Anda akan berbahagia karena belajar itu. Tapi jika Anda sekarang main-main, maka tunggu tangisannya 5-10 tahun lagi. Bahasanya ya, update status, bye. Taruh namanya nama Anda gitu ya. Oke, begitu. Wawancara beasiswa itu easy, gampang sekali. Tapi harus latihan. Mintakan ke Fitria nanti saya kasih 10 pertanyaan beasiswa yang commonly. Miss Julian, saya kembali mereka ini kembar. Nanti mintakan ke dia, kasih nanti sama list beasiswa. Saya tulis list beasiswa 2024, tapi itu 2025 masih sama. Gitu. Beberapa list, selebihnya ya kita bisa diskusi. Ada pertanyaan lain? Tadi ada ini waktu saya makan ya. Kalau mau ambil S2 maka harus linear dengan S1. Oh, linearitas itu hanya di Indonesia yang berlaku. Nah kalau kita niatnya maaf ya, kita tidak mau menjadi PNS, tidak mau jadi dosen, kita mau jadi pebisnis atau mau kerja di luar negeri, nggak penting linearitas. Kenapa? Karena kebermanfaatannya yang dibutuhkan. Tapi kalau mau jadi dosen, jadi peneliti, kerja di pemerintahan, itu dibutuhkan linearitas. Tingkat linearitasnya berapa persen? Saya tidak terlalu paham, ya. Karena menurut saya ada dosen Indonesia kerja di salah satu kampus di Norway kalau saya tidak salah. Dan jurusannya itu adalah mempertemukan di antara dua jurusan sosial sama jurusan eksak, dan dia ada di tengah-tengah. Ada jurusannya? Nggak ada. Apakah dia lulusan komunikasi? Enggak. Setahu saya dia seingat saya dia lulusan biologi murni. Tapi kebermanfaatannya ada. Nah, salah satu kampus di Indonesia mulai berubah arahnya ke kampus internasional begitu di UGM. Di saat saya punya orang tua angkat di UGM sudah sangat berusia dan dia pingin untuk pensiun. Seorang profesor yang membimbing saya mulai dari S1. Seminar apa dia yang ajarkan, seminar internasional dia bawa saya karena dia tahu saya cari makan dari sana, dari nentengin tasnya dia. Namanya Profesor Heru, semoga sehat terus beliau ya. Dia bilang, Jun kamu mau di UGM di kesehatan masyarakat, di Fakultas Kesehatan Masyarakat. Jurusan saya keperawatan ya. Nah, kami butuh orang perawat yang akan menyambungkan kesehatan masyarakat bidang keperawatan. Wow, ini something new dan itu jarang terjadi di Indonesia. Kenapa? Pak dokter harus jadi dokter. Itu di Indonesia. Kalau dia jadi guru boleh nggak dokter?
Di Indonesia nggak boleh, tapi di luar negeri boleh. Nah, jadi masa depan itu kalau di luar negeri tidak ada tentang linearitas, kecuali memang tujuannya untuk memfokuskan ilmu, untuk menjadi ahli, jadi apa, nah lewat situ. Tetapi kalau wah saya bilang kan mau jadi pebisnis, artinya ijazah kita nggak kepake kan, kita butuhnya hanya menaikkan grade kita utamatan S2 gitu ya, ya terserah kita. Buktinya sampai sekarang ijazah saya nggak kepake, bukan nggak kepake, saya nggak pakai. Saya baru alumni sekitar 2 minggu yang lalu jadi dosen, berhenti. Kenapa? Lelah sekali urusan administrasi. Saya yakin pemerintah akan rugi di saat orang-orang seperti kami mengundurkan diri jadi dosen. Kenapa? Karena saya yang bawa kunci kampus. Dosen-dosen belum datang, saya sudah buka pintu. Dan dosen-dosen sudah pulang, saya masih ada di kampus. Karena prinsip Jepang yang saya bawa. Kembalilah setelah profesor kembali, kembalilah setelah atasan kembali. Nah, kalau profesor saya, rektor saya belum pulang, saya belum pulang. Malu, masih muda kok, masa jabat udah kemas-kemas. Nah, ya, kalau yang lain masih sibuk dengan gimana cara nulis jurnal, apa sini saya bilang sini. Tapi bapak kan waktunya udah harus pulang ini, nggak apa-apa, ayo. Apalagi Desember, yang pernah jadi dosen itu tahu banget lelahnya Desember itu. Kenapa? Administrasi akhir tahun, BKD atau apa, wow, Amazon. Saya bilang thank you atas kesempatannya. Ini surat saya. Nah, bukan tentang gaji, bukan apa, tetapi administrasi dari pemerintah Indonesia terlalu sulit untuk, bukan karir ya, untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Jadi bisa saja tahun depan kita sudah tidak ada di sini. Selamat tinggal Bu Julia. Saya lagi melirik kampus-kampus di Australia atau mungkin kembali ke Jepang, gitu ya. Tetapi yang tidak full untuk tinggal di sana, yang saya masih bisa mendidik anak-anak di Indonesia. Tugas kami untuk keliling Indonesia menyebarkan informasi ini supaya lebih banyak dapat beasiswa dan kembali nanti ke desa itu untuk membangun desanya. Sesimpel itu. Terima kasih. Kok curhat akhirnya ya? Ada yang nangis? Gak ada. Berarti gak masuk curhat saya. Mungkin ada lagi. Tapi itu kan kalau misalnya nggak perlu linear tuh, kalau buat angkatin beasiswa itu bakal jadi masalah di CV-nya nggak sih? Oh, oke. Seharusnya jangan tanya di sini. Kan akhirnya ketahuan kan strateginya. Nanti minta surat dari atasan Anda di tempat kerja atau minta suratnya ke teman. Nanti di surat namanya recommendation letter. Di surat recommendation letter itu harus ada kata-kata bahwa si A nanti kembali dari kampusnya wajib kerja di sini. Padahal kan enggak tuh. Nah, itu namanya surat recommendation letter. Boleh lintas jurusan kalau sudah dibutuhkan. Kita baru kirim satu anak, dia itu orang hukum tapi kerjanya bukan di area hukum, pokoknya di finance apa lintas, nggak ada lah hubungannya antara hukum dengan finance ya, kecuali orang-orang yang ngambilin di finance itu baru di hukum. Nah itu ada hubungannya. Ini dia jurusan hukum terus ngambil finance, dia ngebawa surat dari atasannya ini rekomendasi bahwa setelah lulus dia wajib kerja di sini. Karena yang ditakutkan pemberi beasiswa adalah anak yang diberi beasiswa nanti adalah nganggur di Indonesia. Banyak sekali ya anak-anak LPDP apa itu, maaf ya, tolong dipotong ya Pak ya. Itu pulang ke Indonesia nantinya nganggur. Karena nggak tahu lah ya gimana kok bisa nganggur. Nah, pemberi beasiswa, profesor saya pertama kali yang dia takutkan Junaidi, kamu kalau kembali ke Indonesia pasti dapat kerja. Saya bilang iya, saya kembali ke kampus saya seperti surat yang saya buat di awal, perjanjian di awal, saya harus kembali ke kampus saya. Jika tidak, kamu sebaiknya kamu gantikan saya di sini. Saya sekian tahun lagi akan pensiun. Kami membutuhkan profesor internasional, orang luar. Di sini saja. Saya bilang, terima kasih Prof. Perjanjian di awal di surat dan Anda menerima saya karena
surat itu salah satunya tertulis di sana, I have to back to Indonesia as soon as possible to be, saya bilang menjadi dosen dan juga kerja di rumah sakit supaya ilmunya lebih termanfaatkan untuk warga Indonesia. Dan saya harus kembali, saya bilang, saya bisa maafkan surat itu, tetapi saya terlanjur menandatanganinya, Prof. Saya kembali dulu ke Indonesia. Dan disitulah laki-laki sana, seorang profesor menangis, dan laki-laki cengeng ini juga nangis. Dada, Prof. Sepanjang jalan sampai ke bandara tuh, itu ya rasanya kayak putus cinta pertama kali, kehilangan gitu. Nah, ya jadi lintas jurusan gak kesal, komunikasikan dengan atasanmu yang memberikan surat rekomendasi. Karena kadang-kadang mereka akan melepon tuh atasan itu, benar nggak Anda membuat surat ini? Oh ya benar, nanti dia akan kembali ke sini. Diverifikasi. Verifikasi. Teman-teman yang adik-adik saya yang bawa surat rekomendasi dari saya ke kampus-kampus luar negeri, kalau udah dapat surat rekomendasi biasanya jauh lebih gampang, nggak perlu ujian, nggak perlu ini. Itu makanya yang bisa buat surat rekomendasi di Indonesia itu nggak banyak, paling tidak 3 orang ini yang saya sebutkan tadi, ya nggak banyak. Kalau sekedar cerita lulus beasiswa di seminaran banyak tuh, banyak. Tapi yang ngecek dokumen apa itu nggak banyak. Boleh orang bisa lulus beasiswa ribuan setiap tahun, tapi belum tentu bisa mengajarkan beasiswa. Perlu banyak tahapannya untuk bisa menjadi mentor beasiswa. Gitu. Karena butuh banyak verifikasi, benar nggak dapat beasiswa, benar nggak IELTS-nya sekian, pengalaman ngajarnya udah berapa lama. Bukan sekedar lulus beasiswa terus dia ngajarin temannya, sekedar ngajarin bisa. Ya, tahu detailnya bagaimana belum tentu. Sekedar mengajarkan pengalaman. Testimoni. Ya, testimoni lah. Nah, nanti beberapa kampus luar itu verifikasi ke email saya. Karena saya membuat surat rekomendasi untuk teman itu, adiknya teman itu pasti ada email saya, nomor handphone, alamat saya, dan posisi saya. Nah, saya bilang saya direktur dari ini, dan saya tahu anak ini 2 tahun belajar bahasa Inggris dengan saya, sekaligus belajar dokumen beasiswa, persiapan untuk beasiswa ini. Dan saya salah satu orang yang menyarankan dia untuk daftar beasiswa ini. Terus sana verifikasi, oh ya benar. Baru nanti akan diberitahu, oke, si A kapan mau wawancara. Nah, biasanya wawancara itu kalau udah ada surat wawancara, jadwal wawancara dari sana. Kalau anak-anak kita itu kita dampingi, tapi nggak boleh kelihatan ya, dampingi untuk menyemangati. Kita udah nanti kurang lebih pertanyaannya di sini, dokumenmu ini nanti di sini pertanyaannya kurang lebih, ini nanti di sini, ini di sini. Dan dia udah tahu kalau tanya ini nanti jawabannya ini, tanya ini nanti. Nah, jika teman-teman ada di kelas kami itu ada 38 pertanyaan wawancara beasiswa. Tapi yang saya kasih gratis yang common, yang 10 yang biasa ditanyakan. Masih ada dokumen-dokumen yang lain, contoh-contohnya nanti komunikasikan sama Mbak Julia lah, gitu ya. Contoh ngubungin profesor itu ke luar negeri itu cocoknya jam berapa sih? Hari apa sih? Ada. Ya. Saya sendiri nggak akan membuka email kalau setelah lewat jam 10 pagi, karena udah ada kesibukan yang lain. Gimana caranya email kita masuk di antara 3 besar, 3 urutan terakhir halaman pertama dan 5 urutan teratas halaman kedua? Itu ada caranya. Gimana caranya supaya email kita itu dibaca oleh profesor kita di luar yang kita tuju? Ada caranya. Jika Anda menulis, saya butuh letter of acceptance, saya butuh support money, funding money untuk beasiswa, nggak akan dibuka sama sekali, nggak akan. Nah, cara menghubungin profesor itu bagaimana? Ada tuh caranya. Paragraf pertama apa, kedua apa, ketiga apa saja dokumen yang kita attachment di situ itu ada. Begitu ya. Jadi proses pertama mencari beasiswa itu, kalau mau gampang lulus, cari profesornya dulu. Ada nggak di kampus itu? Tanya ke dia apakah dia masih available untuk tahun depan. Kalau nggak ada, nggak usah kejar, nggak akan keterima, pasti ketolak terus. Karena dia udah punya kandidat. Kapan sih waktu yang tepat kita mencari profesor itu? 6 bulan, itu paling mepet 6 bulan sebelum beasiswa itu buka. Jadi kalau Anda mau beasiswa max tahun depan, maka Januari ini Anda sudah harus punya profesor.
Lewatnya mana? Lewatnya jalur U to U. Kan ada 2 jalur tuh beasiswa. G2G yang daftarnya di Kedutaan Besar Indonesia di Jakarta, atau U2U yang daftar langsung ke kampusnya. Lewat mana? Lewat profesornya. Beasiswanya apa? Sama. Jumlah beasiswa sama? Sama. Tingkat kelulusannya? Oh beda. G2G hanya nggak lebih dari 2% tingkat kelulusannya karena pelamarnya banyak sekali. Tetapi U2U tingkat kelulusan 85%. Karena profesornya yang mendaftarkan kita ke beasiswa itu. Got it? Caranya bagaimana? Nah, itu dokumen itu yang harus benar. Sekali ketangkap, dia nggak akan lepasin kita. Nggak lulus sekali, dia akan perjuangkan beasiswa yang lain. Gitu. Dia akan cari beasiswa untuk kita. Itu kalau jurusan dia sesuai dengan keinginan kita. Ya. Kalau beda, mereka akan tolak. Sorry, sampai 5 tahun kami penuh. 5 tahun, kita masih nunggu itu. Nggak mungkin. Itu ada cara-caranya semuanya. Nanti kita pelajari di lain waktu lah. Next, mungkin ada. Untuk dapat profesornya gimana? Kan tadi katanya nyari profesor. Ya, cara cari profesor itu paling gampang. Kita jurusan kita apa, masuk ke kampusnya, terus lihat list profesor. Ambil nomor 1, nomor 2, list profesornya. Bawahnya jangan. Oke? Lihat di jurnalnya, sesuai dengan jurnal kita. Jurnal dia lah dasar untuk membuat kita research plan. Oke. Got it ya? Deskripsi. Nah, got it. Jadi bukan sembarangan ambil profesornya. Ada caranya, kapan menghubunginya, caranya bagaimana. Paling tidak caranya begini, Prof, saya ngebaca di jurnal Anda di halaman kedua tentang metodologi penelitian. Apakah ini cocok juga jika penelitiannya ini? Kita ajak diskusi. Dia pasti jawab. Setelah dia jawab, kena nih. Belum urusannya tentang I need your support to my scholarship. Not yet. Sepertinya kita cocok ya Prof ya. Dan saya berencana tahun depan ngambil S2 sih. Bisa nggak ya kalau Prof membimbing saya? Sopan begitu. Nah mereka akan bilang oke, saya akan cari slot untuk Anda. Penuh sih, tapi bisa menunggu nggak kira-kira? Nanti saya akan kabari lagi. Oh iya, saya akan dengan berbesar hati menunggu informasi dari Prof. Sambil menunggu itu, nah strategi saya dulu ya. Sambil menunggu itu, maka mulai minggu depan saya akan belajar bahasa Jepang untuk persiapan Prof. Belajar. Setiap minggu saya kasih laporan. Minggu ini hari pertama saya ada listnya itu, niat banget gitu loh. Ada listnya hari pertama saya belajar tentang kaiwa ini Prof. Ternyata agak sulit ya, tetapi saya udah bisa mengucapkan dikit. Hari kedua ini dan ini, hari seminggu ini laporan saya tentang apa yang saya pelajari tentang bahasa Jepang. Mulai dari belajar bahasa Inggris saya kasih laporan per bulan, gak usah per minggu, per bulan. Nah dari sana dia melihat kita ini kayaknya pingin banget beneran dia. Anak-anak yang main-main tadi dia bilang sorry Anda tidak lulus bermain, Anda diundur ke tahun depan ya. Maaf nih, Anda diundur dulu ke tahun depan, kita dimasukin. Banyak cara ya, strategi. Beasiswa itu dengan strategi. Jangan harap dengan nilai bagus lulus, terutama nilai dari Indonesia. TOEFL 550, dari mana Indonesia? Kita agak ini ya, yakin bisa presentasi, yakin bisa bahasa Inggrisnya bagus. Tapi kalau IELTS dari Indonesia pun diakui, TOEFL diakui, cuma kayak, dari Indonesia ya. Bukan kita nggak percaya kemampuan bahasa Inggris anak Indonesia, tapi banyak yang jual TOEFL di luar sana. Kalau cari di internet banyak tuh, joki TOEFL, joki ini banyak. Makanya di wawancara itu saya 100% mewawancarainya pakai bahasa Inggris. Begitu teman-teman, saya kembalikan ke Miss Julia. Kalau ada pertanyaan langsung ke WA-nya beliau nanti ya. Baik, sepertinya waktu sudah harus YouTube juga, sudah terlalu malam. Untuk pertanyaan seperti yang tadi saya sampaikan, silakan pertanyaan selanjutnya bisa hubungi WA saya. Terima kasih banyak, tadi sudah banyak yang WA saya. Boleh minta Nomornya lagi, baik. Ya, nomor saya takut yang salah nyatet juga tadi. Iya. 0853 1818
Makasih banyak. Kalau ternyata ya, silahkan kontak anytime karena WA kan bisa terbuka 24 jam. Terima kasih, saya kembalikan ke PP Yoda. Oke, atur nuhun Miss Julia dan Mr. Jun atas materinya. Sebelumnya nih, sebelum kita tutup acara, ada satu bingkisan yang bakal dikasih oleh tim Rotary Club Bandung Braga Metropolitan kepada Mrs. Julia dan juga Mr. Jun. Akan diwakili oleh Presiden Klub Ibu Lani Lim. Silakan kepada Ibu Lani Lim, silakan. Oh, kita dapat hadiah nih. Ada apa hadiah, Pak Ahmad? Oh, boleh request nggak hadiahnya? Apa, Pak? Mau umroh, Pak? Tiket ke umroh dong. Lihat sini. Oh ya, ini ada satu skincare dari kulit.id, paket skincare dari KOOLIT.id. Tengah, ini sambil megang. Ya, Yodan lepet. Ya, aku juga masuk. Ini ya dong. Ya, Ntar tarik nafas dulu dong. tarik nafas, senyum, cheers, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Oke. Terima kasih Ibu. Siap. Sebelum pulang nih peserta, kalau boleh kita bikin sesi foto dulu ya. Oke. Pesertanya aja, besok ya. Jangan sampai bisa juga. Maksudnya sama pembicara. Bisa juga ikut foto yuk. Oke, siap.